Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 ya. Kita udah siap-siap mau persiapan pulang. Ini tempat kami bermalam. Sapa dia guest house ya. Bagus pemandangannya juga, bisa ngeliat bukit-bukit, terus juga kebun-kebun ya, hijau, masya Allah. Nah, jadi ada restorannya di atas, situ ada parkiran tingkat, kita tingkat 2 ya. Oke, sekarang pukul 6.41. Mari kita siap-siap pulang. Oke guys, angkat tes mikrofon. Ya, ini kita sekarang pukul 6.58 ya. Kita sudah check out dari tempat penginapan semalam menuju kembali ke Jakarta. Ya, kondisi semalam sepertinya hujan, lumayan deras nih hujannya nih. Ya, ini belum jam 7 pagi, tapi beberapa pengunjung udah mulai rame naik ke atas. Jadi memang kita sengaja keluar lebih cepat supaya nggak kena antrian. Ya, kayaknya hujannya jam-jam tengah malam ya. Ya Beb ya. Dari bawah sih nggak hujan dah tuh, jalannya beda kan. Yang sebelah kanan lebih kering. Woi, masih banyak yang naik ke atas ya. Pada hari Minggu loh. Iya. Wah, dingin banget ini. Masya Allah. Dingin. Ini saya cuma satu lapis. Pakaian yang kaos juga cuma lengan pendek. Asli dingin. Berapa derajat ini ya? Mungkin sekitar 20 ya, atau 19 ya. 20-an ya. 22 kali ya. Soalnya kita tambah angin juga sih. Angkot kuning. Angkotnya warna kuning banget. Depan ada lagi warna apa tuh? Merah. So far review sedikit ya di guest house tadi yang kita tempatin. Ini ada Pertamax Turbo, tapi bensin masih 3 bar. Lanjut aja dulu deh kita, insya Allah cukup sampai di kayak Padalarang. Banyak deh daerah Padalarang sore yang sebelumnya. Insya Allah dari sini kita titikin ke saya belum pasang mapnya. Astagfirullahaladzim. Mapnya belum saya pasang. Insya Allah kita titikin ke rumah makan tahu Sumedang, Raja Mandala. 1,5 jam lah dari sini insya Allah kalau lancar ya. Oke, saya mau berhenti sebentar pasang Gmap. Oke. Ya, ini kita udah melewati tadi alun-alun Ciwidey, kemudian ke arah Stadion Jalak Harupat, kemudian kota Soreangnya, dan ini kita sudah mengarah ke Padalarang ya. Estimasi nanti sampai di stop point berikutnya sekitar 59 menit
Wah, ada yang senam tuh, Beb. Sebelah kanan. Ya, ini jembatan ya. Oh, ada yang lagi live TikTok loh di bawah. Ini sungai ini ya, Cimareme Batu Jajar. Kotor ya. Iya. Iya. Jadi iya, itu sungainya gede itu tadi. Sama kayak waduk gitu. Ups, ada truk. Oke. Jalannya agak rame ya, by the way. Rame, padat. Ini padahal belum jam 8 pagi ini. Hari Minggu mungkin pada olahraga. Tadi ada rombongan pengantin. Tapi cukup rame sih. Cuacanya mendung. Mendung banget ini. Mudah-mudahan belum turun hujan. Kayaknya mendungnya rata nih. Ya, Beb ya. Sampai mana nih ya? Sampai mungkin arah Cianjur juga udah mendung itu. Kita udah prepare jas hujan sama eh, cover sepatu buat jaga-jaga in case kita harus hujan-hujanan ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ya, guys, ini kita di Jalan Nasional ya. Jalan Nasional Padalarang, Cianjur. Kabutnya lihat tuh, gile. Ini jam 8.16. Kabutnya tebel banget. Dan ditambah rintik-rintik ya. Semoga ya begini, semoga nggak sampai bener-bener hujan deras. Kalau udah hujan deras, biasanya kabutnya hilang. Nah, ini kabutnya tebel banget itu. Jarak pandang masih aman sih, sekitar 10 meter lah. 10 meteran. Tapi luar biasa ya, daerah sini masih berkabut. Kita masih sekitar 30 menit sampai di rumah makan apa, Tahu Sumedang Raja Mandala. Kabutnya ya, tebal banget. Dingin gak, Beb? Tangannya nggak kedinginan. Oke, good. Wah, ini lubang agak bahaya juga. Wah, gile. Masya Allah. Oh, tambah tebel. Udah ada yang pasang dim, saudara-saudara. Kita berasa di mana ini ya? Kayak di Dieng. Nah, kalau ada yang belok keluar masuk mobil kendaraan agak susah ini. Itu kenapa pentingnya lampu lampu sen dan hazard itu warnanya kuning, karena kuning itu bisa kelihatan nembus kabut dia. Kalau putih nggak nembus. Kan saya mau nyalip, tiba-tiba ada mobil dari depan. Oke, kita slow aja lah. Dan juga jalannya agak licin ini. Take it slow. Wah,
Wah, mesti buka kaca jendela, nggak kelihatan soalnya. Nah, sedikit agak terang di sini. Oke, kita gas lagi. Oke, kita udah di jalan raya yang sudah mengarah ke kota Cianjur di Padalarang ini. Dan mau cari tempat makan dulu, sarapan. Dari hotel tadi cuma baru ganjel aja, belum sarapan, bener-bener sarapan gitu. Depan ini ada rumah makan tahu Sumedang Raja Mandala. Nah, kita di sini aja. Nanti kita mau balik lagi ke arah sana, arah timur, melewati Waduk Cirata. Nah, ini restorannya depan sebelah kiri nih kalau nggak salah. Wah, rame bro. Oke, rame ya. Oh, oh. Iya, iya. Ini mobil mau parkir dulu. Yuk kita parkir dulu ya, bentar. Kita makan dulu ya, sarapan di makan tahu Sumedang Raja Mandala. Oke. Ya, kita habis sarapan tadi di sini, Rumah Tahu Sumedang Raja Mandala. Sekarang pukul 9.41. Kita mau menuju ke Waduk Cirata. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke arah timur ya. Nanti kita Oke, si bapak mana tadi yang parkir? Gak ada. Ya, 350 meter. Kalau kita lurus lagi balik ke arah Bandung. Nah, kita ambil kiri di sini, guys. Sari Mukti Waduk Cirata Cipendei. Oke, kita belok kiri di sini. Ramai ya pasar. Oh, hati-hati, pelan-pelan. Ada yang mau belok kanan? Ya, iya, belok kanan. Belok kanan. Iya, belok kanan. Hehe. Oke guys, kita ini ngelewatin TPA ya. Parah baunya. Jadi sebelah kiri kita ini tempat pembuangan sampah. Tuh, baunya nggak kuat. Ini tempat pembuangan sampah nih. Sebelah kiri nih, tempat penampungan akhir. Bukan penampungan sih, pembuangan akhir berarti TPA. Dan ini sampahnya berserakan di mana-mana tadi sepanjang jalan. Harusnya dimasukkan ke dalam sini, dan ini baunya luar biasa parah, menyengat. Tuh, TPK Sari Mukti. Wah, kita lihat tuh sampah-sampahnya ya. Ternyata ini tempat pembuangan akhir. Kita tadi mau ambil alternatif jalan, cuma nggak ada alternatif kayaknya. Ya hanya lewat sini, lewat tempat pembuangan sampah tadi. Dan itu besar sekali ya. Besar ya Beb ya.
Gede banget itu tadi tempat pembuangannya. Mungkin ada sekitar berapa hektar ya? Dibikin ke dalam gitu, ditimbun ke dalam kayak tambang, bekas tambang batu bara atau mineral gitu loh di dalam situ tadi. Dan baunya ampun menyengat banget. Nah, kalau udah di sini udah agak mendingan nih. Sudah mulai hilang bau-bau sampahnya. Tapi masih ada aroma-aromanya sedikit. Sayang sih ini padahal akses menuju daerah wisata. Akses menuju daerah wisata tapi apa ya? Mungkin perlu dipertimbangkan sih. Soalnya kalau dilihat tadi tempatnya itu udah dibikin kayaknya udah memang udah proper. Cuma ini kan aksesnya akses jalan wisata ya. Pemandangannya kurang oke sih di awal-awal tadi pas masuk. Banyak sampah di mana-mana. Karena hilirnya di situ ternyata. Mungkin warga Bandung ya, Beb ya. Sekitar Bandung, Padalarang, Purwakarta mungkin dibuangnya ke sana tadi. Aduh. Lega lah udah lewat ini. Tuh, sebelah kanan tuh masih banyak tuh sampah-sampah berserakan. Oke, kita lihat nanti sampai di mana nih. Ada penampakan apa? Sisa-sisa sampah tadi. Ada guguk. Ada guguk kecil. Ini ibunya kali ini. Oke, ya ini udah mulai bagus jalannya di sini, aspalnya. Cuma saya kaget sih tadi karena baru tahu ternyata itu tempat pembuangan sampah ya. Sepertinya waktu itu pernah lewat sini nggak begitu. Apa karena malam ya? Nggak perhatiin banget. Ya ini kita ikutin jalan aja terus. Seingat saya sih jalurnya emang sudah bagus ya, mulus seperti ini. Bau lagi sampah. Tuh, sebelah kiri. Wah, ini enak nih syahdu nih pemandangannya. Nah, kan? Lihat tuh. Sampah lagi kan? Tuh. Ada guguk. Anjing, ngapain di tengah jalan? Tuh, pada pemandangannya bagus ya. Kiri kanan tuh pohon-pohon. Ini pohon apa ya? Karet ya? Masya Allah, cakep ya. Bagus ini pemandangannya, kiri kanan. Kalau mau foto-foto juga oke kayaknya di sini nih. Jadi fotonya masuk ke dalam situ, di antara pohon-pohon. Yuk kita gas lagi. Oke, kita belusukan ini lewat perkampungan ya. Mau ke arah Waduk Cirata. Jalannya banyak ini becek tanah. Adventure is begin. Banyak tanah dari mana ya? Oh ini ya, lereng dia. Kena hujan lari ke aspal. Wah seru. Adventure is begin.
Oh, jadi kita ngambil jalan belusukan ya, mau ke Cirata. Jalurnya bisa dilewatin mobil sih, aman. Rumah-rumah perkampungan warga. Jadi ternyata banyak ya masih tinggal di sini ya, Maya. Oh, warga-warganya tuh sampai ke dalam-dalam gang juga ada. Desa apa ini? Desa Ciroyong. Oh, ladang, sawah. Oh, irigasi airnya deras juga ya. Wah, seru, belusukan. Kita ketemu dengan area komplek ini. Sebenarnya kita dari arah sana tuh sebetulnya pintu masuknya mah, sebelah kanan. Kita belusukan lewat perkampungan. Nah, ini baru benar jalannya. Ini adalah komplek apa ya? Tapi di sini yang tepatin kayaknya ASN. Nggak ASN juga sih. Ini orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang kerja di pembangkit Cirata Agroforestry Industri. Nah, ini dah kawasan Waduk Cirata, guys. Kayaknya perlu prepare deh. Nah, ini kalau mau masuk ke tempat yang itu tadi, tempat makan, lurus. Tuh, wisata kulinernya Cirata tuh. Makannya pinggir danau sana. Itu mah. Ini syahdu kan? Insyaallah. Ntar lagi kita akan sampai ke jembatan waduknya. Kita siapin dulu. Itu orang apa jualan apa? Kacang ya? Oh, oh. Wah, Masya Allah. Lagi jelas ya pemandangannya ya. Tadi kita bisa berhenti di situ kalau mau. Cuma depannya sampah-sampah. Jadi inilah PLN Bendungan Cirata. Nah, ini sebelah kiri kita waduknya tuh. Masya Allah. Kelihatan ya mah sebelah kiri ya. Kita berhenti sebentar boleh, sepertinya. Bagus ya. Tuh. Ya, ini jembatannya, kita jembatan Waduk Cirata. Ya, kita ada di mana lah? Beb, PLN. Iya, PLN Bendungan Cirata. Ya, inilah Waduk Cirata. Sudah berapa kali lewat sini ya? eh 3 kali kayaknya. Cuma kita nggak pernah berhenti. Pertama waktu itu udah kondisinya hujan, kedua udah malam. Kayak gini nih. Jadi ini waduk ya, air yang di apa namanya eh ditampung. Sebelah sana tuh eh kita mau nyebrang, coba lihat sebelah sana kayak apa. Apa? Oh, kan iya, pakai helm kan? Yuk, siap-siap nyebrang yuk. Ya, nyebrang lagi. Kita lihat sebelah sininya. Nah, ini sisi sebelah sini ya, kita lihat tuh. Cakep ya. Masya Allah. Foto dulu kita.
susah papa. Oh iya, seperti ini. Bagus ya. Nanti kita ke sana pulang. PLN Bendungan Cirata. Ya, tadi kita menyempatkan mengambil momen sebentar, dan ya alhamdulillah nggak ada kendala. Mudah-mudahan memang ya dibolehkan. Nah, kita kiri ya, cik. Nah, kita kiri. By the way, kita akan naik ke atas sana. Bentar. Iya, ini ternyata banyak tanah longsor di sini guys, bekas longsoran tuh. Sebelah kanan, terus sebelah kiri sampai pagar-pagarnya kehantam. Tuh. Ya, jadi kebuang ke sana. Padahal ini kalau nggak salah udah cukup lama sih ya. Tanahnya berarti masih itu ada batu juga lepas tuh. Serem juga ya. Masya Allah. Kita pernah malam-malam lewat sini ya, agak serem juga sih kalau baru tahu ternyata sering longsor. Kirain udah padat gitu, belum ternyata. Nah kita tadi dari arah sana tuh muter set. Nah itu bendungannya. Oh dari sisi sebelah sini. Ini kita dari arah utara, sekarang di sisi utara. Oh, Masya Allah, cakep ya. Kalau jam segini enak, pemandangannya masih clear. Biasanya kita kalau kalau udah pulang nih, kalau nggak udah sore banget, ya malam banget lewat sini. Jadi udah nggak bisa ngeliat apa-apa, gelap. Nah, buat semuanya nih teman-teman, kalau mau mengambil banyak foto, mungkin sedikit tips aja dari saya. Kita harus siapkan dulu gadgetnya yang akan kita pakai. Kita akan pakai handphone kah, pakai kamera pocket kah, atau kamera action kah, atau juga mungkin seperti DSLR. Nah, karena kita motoran, kalau kita naik turun bongkar pasang terlalu ribet ya. Jadi lebih efektif sih mungkin kamera yang lebih cocok di kantong pocket size. Terus alat bantunya juga perlu di prepare kalau misalnya kita mau selfie atau bikin self video. Bisa pakai tongsis atau bisa pakai mounting seperti ini. Ini merek dari Motowolf dan bukan iklan ya. Ini saya beli sendiri. Ini bisa ditempatkan di holdernya windshield atau di stang. Dia punya diameter, bisa di adjust. Namun kendalanya adalah di sini, di ball jointnya nih. Ball jointnya ini sering karena mungkin getarannya kenceng sehingga dia jadi oblak seperti itu. Oke, kita harus ambil jalur yang agak sempit sih Pak, karena berlawan arah. Nah, setelah sudah disiapin, kita mau ambil foto, ambil video di spot-spot yang khusus. Kita perlu lihat dulu sekitar situ aman nggak kalau kita parkir kendaraan, mengganggu pengguna jalan lain nggak gitu kan. Terus kita udah harus visualisasikan kira-kira mau mengambil angle atau perspektif yang seperti apa, jadi nggak ngebuang-buang waktu. Nah, benefitnya kalau kita pergi sendiri solo touring atau pas sutri ride, kita punya tandeman, punya teman berfoto biar lebih seru. Karena kalau group riding
dengan kelompok besar agak sulit kalau kita mau foto-foto. Nah, kalau satu orang itu harus mengambil beberapa angle, beberapa perspektif, ya kalikan aja berapa orang. Jadi nggak efektif sih. Sebaiknya memang kalau momen-momen kita solo riding atau dengan pasangan kita, nah baru kita bisa puas-puasin foto-foto, tentu dengan persiapan sebelumnya. Kira-kira gitulah tipsnya dari siapalah saya. Dari sama-sama pecinta riding dan juga pecinta momen. Oke, yuk kita gas lagi. Ya, kita lewat daerah Cikalong Wetan tadi ya, setelah dari Waduk. Jalannya banyak yang rusak, berlobang, lumayan gede lubangnya, berpasir, dan banyak warga lokal yang minta sumbangan. Tuh. Wah, jalannya berlobang kiri kanan ya. Dan ini habis hujan sih, benar-benar baru banget hujannya. Oh, welcome to the jungle. Adventure is beginning. Jadi hati-hati, ambil yang kira-kira cukup landai. Pandangan kita harus bisa mengira-gira, antisipasi ke depan. Racing line mana yang harus diambil? Ya, oke. Ada lagi lubang. Seru. Waduh, makin parah. Banyak kayu-kayu di sini ya. Kayak ini jalur ini harus di maintain bener-bener ya, kalau enggak rusak terus-terusan ini. Daerah aliran air juga ini. Anak-anak ngabers pagi-pagi udah pada nongkrong ya. Oke, ini nanti kita langsung mengarah ke Jonggol. Semoga di Jonggolnya bagus jalannya, amin. By the way, sekarang pukul 11.21. Kurang lebih sekitar 3 jam lagi kita sampai. Oke, ini ada, oh kirain persimpangan. Oh iya benar persimpangan, tapi jalurnya kecil. Seru. Oke. Masih ada. Ajib lah. Nah, depan itu kalau nggak salah udah pertemuan yang ke arah Raya Jonggol ya. Sebentar, saya pastikan. Sepertinya iya. Oke, depan kita belok kanan ya guys. Oh belum. Ini masih Cikalong Wetan. Wih, nangkanya gede banget. Oke guys, kita udah di ini ya, di persimpangan
ketemu Raya Jonggol yang ke arah Cilengsi. Ya, tadi dari Cikalong Wetan mentok kita ambil kanan. Nah, ini udah masuk ke daerah Jonggol. Ini daerah Jonggol, Beb. Beberapa udah bikin tempat spot wisata tapi nggak banyak. Nanti di depan itu ya, ada apa namanya, Puncak Pinus, kayak tempat-tempat spot foto gitu ya, kurang lebih begitulah. Ini jalannya udah bagus nih, mulus, Masya Allah. Apa itu? Ini kalau belok kiri itu ke arah apa sih? Oh, masih depan, Deng. Yang ke arah Puncak 2. Nanti ada tempat ngopi tuh, Nulam kalau nggak salah namanya. Kenapa, Ma, tadi? Hewan. Sony. Nama orang. Komedian ya. Ya, ini tanjakan, guys. Kita ngantri di belakang truk. Oke, yuk kita bisa lewatin. Alhamdulillah. Ya, lumayan sih, udah so far oke nih, jalan ini mulus. Terakhir ke sini beberapa section itu masih di aspal. Masih dipakein kerikil, terus pasir-pasir. Nah, ini alhamdulillah udah oke. Tapi rawan rusak sih emang karena dilewatin truk terus. Beb, baru pertama kali lewat sini ya, Beb? Ya, ini namanya Jonggol. Dulu zaman motoran dulu banget ya, beberapa puluh tahun lalu tuh. Ini masih serem dilewatin, masih banyak begal. Jadi kalau lewat sini kita mesti rame-rame, nggak berani sendiri. Nah, sekarang ini jadi jalan alternatif ya. Bukan jalan nasional, tapi masih jalan alternatif. Jalan provinsi. Oh, enak ya. Kalau mulus begini, terus pohonannya juga lumayan rindang, jadi bikin adem. Ya, cuma kendalanya gini nih, ketemu truk-truk yang melambat. Dan ada beberapa mungkin yang minta pungli. Nah, kan kayak gini kan, ada pungli juga kan. Nah, nggak apa-apa sih kalau dia memang ngebantuin. Nah, ini karena butuh ancang-ancang. Oke, kita gas terus. Kita sudah sampai ke arah Jalan Raya Cilengsi ya. Menuju. So far rutenya asik. Jalanannya juga relatif bagus. Cuma ya ada beberapa section Cilukba, habis nanjak turun tiba-tiba jalannya jelek. Udah mulai terkelupas ya, jadi mesti ekstra hati-hati. Dan ini pukul 12.00.
pas banget ya jam 12. Nah ini cuacanya udah lumayan hot. Nah kita kalau ambil kanan itu kita mau ke arah Cariu atau ke Paranggombong, Perumahan Paranggombong, Purwakarta. Nanti bisa tembus ke Sate Marangi Hajah Yeti. Nah sekarang kita ambilnya kiri itu ke Cilengsi, Mekarsari, Cibubur. Udah deh, nanti ketemu Raya Bogor, terus arah rumah gitu ke Jakarta Selatan. Oke, ini karena memang kondisi pun juga udah mulai, kondisi cuaca udah mulai panas ya. Terus juga mesti konsentrasi karena jalannya ini sementara ini jalannya bergelombang. Jadi median jalan yang tengah ini lebih tinggi daripada yang dilewatin oleh garis roda mobil. So jadi untuk footage video perjalanan kami, saya dan istri dari rumah Jakarta ke Rumah Kayangan Abah Jajang, Cianjur Selatan, terus kita lanjutin ke Ranca Bali, terus kita bermalam di Ciwidey, kemudian kita kembali lagi ke Jakarta Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 Mei 2025. So jadi saya ringkas saja di sini untuk videonya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, so Jafar, ini perjalanannya nanti saya sharing rutenya di deskripsi ya. Kalau lupa tolong diingetin. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.